Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita ketemu lagi di channel yang informatif ini. Sahabat semua, sebentar lagi negara kita Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan kita, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2024. Bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan kita ini, direncanakan akan dilakukan peresmian Ibu kota negara kita yang baru atau disingkat dengan IKN yang ada di Kalimantan. Yang menarik adalah kemungkinan nanti akan dilakukan launching dan peresmian teknologi canggih berupa taksi terbang. Dan kita akan menikmati langit-langit Kalimantan nanti akan dihiasi oleh taksi terbang. Dan ini tentu cukup menarik dan sangat menyedot perhatian dari masyarakat kita, khususnya Indonesia dan dunia. Nah, seperti apa? Mari sama-sama kita saksikan video taksi terbang yang akan dioperasikan di IKN nantinya. Sama-sama kita saksikan videonya berikut ini. Era transportasi modern memasuki babak baru dengan mulai digunakannya taksi terbang atau sky taxi. Saat ini taksi terbang masih terus dikembangkan dan diuji coba di sejumlah negara. Pemerintah Indonesia benar-benar akan mewujudkan ekosistem transportasi modern yang ramah lingkungan dengan menghadirkan kendaraan listrik. Salah satu yang segera diuji cobakan di Ibu Kota Nusantara adalah taksi terbang EHang 216. Seperti apa teknologi dan daya tampung taksi udara EHang 216? Simak selengkapnya. Kehadiran taksi terbang di IKN membuat masyarakat penasaran dan tidak sabar ingin segera melihat langit IKN diramaikan dengan taksi terbang. Taksi terbang yang disebut Autonomous Air Taxi pertama kali diuji coba di Dubai, Uni Emirat Arab di wilayah Jumeirah Beach Residence, Dubai pada 25 September 2017. AAT dibangun oleh perusahaan Autonomous Air Vehicles asal Jerman, Volocopter. Sejak awal, keberadaan taksi terbang dimaksudkan tidak hanya mendorong sebuah inovasi yang mengadopsi teknologi terbaru untuk sebuah negara. Lebih dari itu, ia dimaksudkan membangun jembatan ke masa depan. Iya, memang perkembangan teknologi ini tidak bisa kita elakkan ya. Suka tidak suka, sanggup tidak sanggup, ya suatu saat kita memang harus menyesuaikan diri. Namun nanti mungkin yang jadi pertanyaan kita adalah bagaimana kira-kira teknis operasional dari taksi terbang ini. Karena kalau kita lihat dari ukurannya ini cukup kecil. Nah, kira-kira daya tampungnya berapa ya, kemudian bagaimana nanti ketika dia operasi itu, apakah diberlakukan untuk masyarakat umum juga atau hanya untuk para aparatur sipil atau para pejabat-pejabat saja. Ini yang sedang kita tunggu informasinya ya. Taksi terbang EHang 216 buatan Cina telah hadir di Indonesia, bahkan diharapkan akan menjadi moda transportasi futuristik di IKN, yang dalam konsep pembangunannya akan menerapkan dan membangun ekosistem transportasi modern, serta elektrik dan bebas polusi sebagai moda transportasi masa depan. Di Indonesia, taksi terbang EHang 216S dibawa dan diperkenalkan oleh Prestige Aviation atau PT Prestisius Aviasi Indonesia. Taksi terbang tanpa awak EHang 216S telah 3 kali diuji coba terbang di Indonesia. Pertama pada November 2021 di Bali. Saat itu EHang 216 berhasil mengudara dengan ketinggian 300 meter mengitari Pulau Bali. 300 meter ketinggiannya ya, lumayan tinggi. Kedua di Jakarta pada April 2022 di IAMS Hybrid 2022. Dalam kedua uji coba tersebut, EHang 216S itu masih mengudara secara vertikal saja. Belum berpindah dari satu titik ke titik lainnya karena saat itu masih belum mendapat perizinan. Selain itu, uji coba terbang EHang 216 juga masih tanpa penumpang. Ketiga barulah dalam pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show 2022 di G-Expo Kemayoran, Jakarta, taksi terbang EHang 216 mengudara dengan penumpang. Pembangunan ekosistem Advanced Air Mobility di Ibu Kota Nusantara memasuki babak baru. Hal ini menyusul rencana pembukaan palet atau unboxing taksi terbang oleh Hyundai Motors Company yang dilakukan pada Juni 2024.
Taksi terbang yang direncanakan untuk menjadi showcase di IKN telah tiba di Balikpapan pada 9 Mei 2024. Taksi terbang berjenis Optionally Piloted Personal atau Passenger Air Vehicle merupakan kendaraan yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Research Institute dan Hyundai Motors Company. Dilihat pada lembar spesifikasinya, pesawat terbang EHang 216 dilengkapi dengan 16 baling-baling dan 8 lengan yang dapat dilipat sehingga dapat menghemat area parkir. EHang 216 hanya membutuhkan area 5 meter persegi untuk parkir karena dimensinya tidak terlalu besar. Dengan tinggi 1,77 meter dan lebar 5,61 meter, EHang 216 memiliki daya angkut atau kapasitas beban maksimum 220 kg dengan konfigurasi 2 penumpang. EHang 216 yang menggunakan tenaga listrik ini diklaim memiliki kecepatan maksimal hingga 130 km per jam dan kemampuan terbang dapat mencapai ketinggian 3.000 meter. EHang 216 juga diklaim dapat menempuh perjalanan sejauh 35 km hanya dalam 21 menit. Selain untuk transportasi orang, pesawat EHang 216 pun dinilai lebih efisien untuk transportasi barang atau logistik. Iya, sahabat semua, sama-sama sudah kita saksikan seperti apa bentuk dan model dari taksi terbang yang akan dioperasikan di IKN nanti. Yang jadi pertanyaan kita, seperti apa kira-kira operasionalnya, ya, terutama dalam mengangkut para penumpang. Karena tidak mungkin nanti taksi itu akan menjemput penumpangnya dari rumah ke rumah, layan seperti mobil, ya. Tentu mungkin kita berpikir bahwa ini ada satu stasiun yang dibuat khusus, ya, seperti busway, ya, ada tempat dia terminal tertentu yang nanti penumpang akan ke situ, nanti akan dijemput oleh taksi terbang ini yang akan diantar ke tempat tujuan. Cuma juga yang jadi pertanyaan kita, kira-kira kalau dibuat stasiun itu dengan penumpang mungkin yang akan meludak nantinya, itu kira-kira berapa buah taksi yang dibutuhkan? Itu yang jadi pertanyaan kita, karena kapasitas penumpangnya cuma 2 orang, ya. Dengan beban cuma 220 kg, ya. Jadi memang untuk 2 orang, ya. Nah, kalau dia meludak penumpangnya, nah kira-kira waktu yang dibutuhkan nanti untuk bisa sampai ke tempat tujuan itu dengan antrian cukup panjang mungkin, ya, juga akan perlu diperhitungkan lah, ya, seperti apa teknisnya. Walaupun semangat yang diusung itu adalah untuk menghindari polusi, ya, dan menyesuaikan dengan perkembangan peradaban hari ini. Demikian sahabat semua, seperti apa pendapat sahabat semua, silakan berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.